Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, Technical Analis Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ivan. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ivan, bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Volatilitas masih cukup tinggi, range pergerakan tidak terlalu lebar Pak kalau kita bandingkan dengan posisi pembukaan, posisi terendah dan juga posisi penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat ini? Tampaknya ke level 67 juga masih cukup sulit di sepanjang perdagangan hari ini. Iya, betul sekali Mas David ya. Jadi kalau kita melihat untuk IHSG sendiri dari hari Selasa ya, kalau saya tidak salah Selasa ketika mengalami rebound, itu memang semakin ke sini memang kecenderungannya adalah terkonsolidasi seperti itu. Tetapi dengan kecenderungan yang menyempit dan juga kalau kita perhatikan dari volume transaksi pun kemarin mencapai untuk transaksi regulernya mencapai 9,5 triliun. Untuk hari ini di angka 8,8 triliun, artinya terjadi penurunan dan ini memang mengindikasikan bahwa pelaku pasar relatif lebih berhati-hati meskipun memang ada potensi atau peluang untuk IHSG mengalami rebound dan kita lihat cukup banyak juga di hari ini saham-saham yang mengalami penguatan seperti itu. Tetapi mungkin pelaku pasar memang masih belum cukup confidence untuk masuk dalam porsi yang lebih besar lagi sehingga pergerakan IHSG memang hari ini cenderung mengalami konsolidasi yang semakin terbatas seperti itu. Apa yang membuat investor lebih bersikap hati-hati, Pak Ivan? Apakah memang sentimen global ini masih cukup membayangi sikap dari para investor dan arah pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Iya, kalau untuk hari ini memang terlihat pelaku pasar masih melihat sentimen secara global ya, di mana sore ini atau malam nanti investor khususnya di kawasan Eropa akan menanti kebijakan European Central Bank atau Bank Sentral Eropa untuk melihat arah apakah akan menaikkan suku bunga dan seberapa besar tingkat kenaikannya untuk mengantisipasi inflasi yang memang terjadi di berbagai belahan dunia seperti itu. Dan kalau melihat dari penguatan di awal sesi Eropa sore hari ini, maka memang masih ada kemungkinan atau harapan untuk IHSG besok mengalami penguatan. Mungkin skenario terbaiknya adalah ketika investor menjadi cukup percaya diri untuk melakukan akumulasi beli yang mengerek IHSG ke atas level 6.700, maka kecenderungannya saya melihat ada potensi untuk kemudian menguji resisten di level 6.800 sampai dengan 6.815. Tetapi kalau kita nanti malam melihat sesi Eropa ditutup di melemah mungkin menguat terbatas, kemudian dilanjutkan sesi Amerika mungkin kalau memang mengalami tekanan jual seperti itu, artinya kemungkinan besarnya besok IHSG akan mengalami tekanan jual seperti itu. Baik, sampai dengan akhir bulan, Pak Ivan, mengingat juga ini pertemuan The Fed di akhir Juli akan menaikkan kembali suku bunga acuannya di 75 basis point. Apakah pergerakan indeks harga saham gabungan akan memang masih akan tetap berada di bawah level 7 ribuan, Pak? Ya, kalau kalau untuk skenario mungkin untuk 2 minggu ini ya, untuk IHSG ini mungkin skenario terbaik yang seperti yang saya sampaikan tadi menguat ke 6.800, tetapi itu pun sifatnya masih bersifat kenaikan jangka pendek seperti itu karena masih ada potensi untuk IHSG kemudian mengalami penurunan kembali menyusul tekanan jual yang terjadi di minggu lalu seperti itu. Mungkin terdekatnya adalah untuk menguji level support di 6.510 seperti itu, Mas. Baik, Pak Ivan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba singgung ini yang cukup menarik, saham-saham yang ada di sektor perbankan. Tampaknya para investor lebih ke arah trading, mengingat
kenaikan dan pelemahan yang terjadi di beberapa hari perdagangan terakhir. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.